Majelis Mengaji Media Dakwah Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdihi wa rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita semuanya. Di antara nikmat yang paling besar yang Allah senantiasa masih berikan kepada kita adalah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Rabbuna Azza wa Jalla untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Dan semua nikmat yang kita rasakan ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apapun yang kalian rasakan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita yakini ma'asal muslimin, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita ini pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat kelak. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian pada hari itu benar-benar bahwa nikmat itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asal muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, di antara ciri hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menggunakan nikmat tersebut untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, mengerjakan perintah-perintahnya, menjaga dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah jika ia menggunakan nikmat tersebut di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapakah manusia yang paling bersyukur? Jawabannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ibadah beliau, ketaatan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang, beliau terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu diceritakan oleh istrinya, ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat malam, beliau mengerjakan salat malam hingga kaki beliau bengkak. Maka ditanya oleh istrinya yang tercinta, "Kenapa engkau melakukan demikian wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afala an akuna 'abdan syakura?" Tidakkah boleh saya menjadi hamba yang bersyukur? Artinya apa, ma'asal muslimin? Semakin orang itu menggunakan nikmat tersebut di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dia bersyukur kepada Allah Rabbuna Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan sebaliknya, jika dia gunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk bermaksiat kepada Allah, untuk membangkang Allah, maka ini diantara ciri kufur nikmat. Dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Apabila kalian mensyukuri nikmatku, niscaya aku tambah, dan apabila kalian mengkufuri nikmatku, maka niscaya azabku sangatlah pedih.
Maka ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin muslimat, bersyukur kita kepada Allah Rabbul Azza wa Jalla. Dan bersyukur itu bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi dengan menggunakan jasad yang kita miliki ini, nikmat yang kita rasakan ini, untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh nikmat Allah begitu banyak. Kalau kita hitung-hitung, niscaya tidak akan sanggup menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azinallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian bersolawat kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengerjakannya. Allah tidak melaksanakan ibadah tersebut kecuali salawat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan hamba-hambanya untuk puasa, Allah tidak berpuasa. Ketika Allah perintahkan hamba-hambanya untuk melaksanakan salat, Allah tidak salat. Ketika Allah perintahkan hamba-hambanya untuk menunaikan zakat, Allah tidak melaksanakan zakat. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan hamba-hambanya untuk bersolawat, Allah Subhanahu wa ta'ala pun bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa artinya? Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada perbedaan dalam ayat ini dengan ayat-ayat yang lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memerintahkan atau melarang hamba yang beriman, biasanya Allah dahulukan ya ayyuhalladzina amanu di awal ayatnya. Seperti misalnya Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dipanggil orang-orang beriman. Demikian pula ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kalian orang-orang yang beriman. Jadi ketika Allah ingin memerintahkan hambanya atau melarang hambanya, biasanya Allah dahulukan ya ayyuhalladzina amanu. Tapi untuk salawat Allah dahulukan kalimat taukid innallaha. Ini dalam bahasa Arab namanya innallah, itu harfu taukid, dan ini adalah bentuk penekanan bahwa sungguh-sungguh Allah bersolawat dan juga para malaikat bersolawat kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka kita berbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan salawat-salawat yang sesuai dengan ajaran Rasulullah, agar mudah-mudahan dengan salawat yang kita panjatkan, yang kita sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan salawat tersebut kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memulai pembahasan kitab yang ingin kita sampaikan, ada amanah dari ketua bahwasanya bagi anak-anak yang hadir tidak ribut atau dia mencatat, maka akan mendapatkan kupon belanja senilai 25.000. Seperti siapa-siapa anak-anak ya di belakang misalnya yang anak-anak yang perempuan atau yang di depan mencatat tidak ribut, nanti akan dipilih oleh ketua takmirnya mendapatkan kupon belanja senilai 25.000. Besar enggak? Besar ya kalau bagi anak-anak ya. Kalau bagi bapak-bapaknya berapa? 25 juta. Ya, baik. Ma'asal muslimin, ikhwani wa fillah. Kembali kita mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan belajar ilmu agama. Yang pertama, belajar ilmu agama adalah kewajiban. Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli
muslim. Belajar ilmu agama itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka wajib seorang itu untuk belajar. Kenapa kita wajib belajar? Karena kita dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui sama sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah keluarkan kalian dari rahim-rahim ibunda kalian dalam keadaan tidak mengetahui sama sekali. Maka perlu kita untuk belajar. Datangi majelis ilmu. Keluarlah kita dari rumah kita. Berjuanglah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan kesibukan-kesibukan yang ada. Gerakan badan kita untuk menghadiri majelis ilmu. Sesungguhnya ketenangan dan keberkahan itu ada pada majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa majtama'a qauman fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazarat alaihimus sakinah." Kemudian apa lagi? Kecuali akan turun kepadanya ketenangan. Makanya orang-orang yang datang di ilmu dia tenang. Saking tenangnya kadang ketika ustadznya mengucapkan innal hamdalillah dia langsung tertidur. Begitu selesai, alhamdulillah, saking tenangnya, ya. Saya berhusnuzon aja mungkin capek ya, mungkin capek, lelah bekerja. Disinilah dia mungkin istirahat, ya. Taib, ala kulli hal, malaikat akan mengepakkan sayapnya, turun rahmat kepadanya, dan nama-nama yang hadir ini disebut-sebut di penduduk langit. Si fulan hadir, si fulan disebut oleh para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala di penduduk langit. Itulah di antara keutamaan belajar ilmu agama. Dan juga Nabi SAW menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang pergi untuk belajar ilmu agama, ya, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Siapa yang tidak mau jalannya dimudahkan menuju surga? Angkat tangan. Ada yang tidak mau? Ada yang tidak mau? Iya, inilah jalan kita. Belajar ilmu agama, jalan untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin seorang dapat mencapai ridho Allah kecuali dengan dia belajar. Tidak mungkin seorang itu bisa sholat dengan benar tanpa dia belajar. Tidak mungkin dia seorang itu bisa berwudu dengan benar bagi kalau dia tidak belajar. Dan tidak mungkin seorang itu bisa mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama ini kecuali dengan belajar. Karena dalam Islam ini Bapak sekalian tidak ada yang namanya ilmu laduni. Apa ilmu laduni itu? Ada yang pernah belajar atau pernah dengar namanya ilmu laduni? Biasanya kalau di sebagian masyarakat kita itu ada bapaknya kiai, nanti anaknya pasti jadi kiai. Nurun ilmunya, dan ilmu tidak bisa diwariskan. Kalau harta bisa diwariskan, tapi ilmu tidak bisa diwariskan. Ilmu hanya bisa didapatkan dengan apa? Belajar ilmu agama. Tidak semuanya yang bapaknya kiai, anaknya pun menjadi kiai. Tidak tentu dan tidak pasti. Makanya ilmu itu harus dipelajari. Maka bersyukur kita kepada Allah. Allah membangunkan kita sebuah masjid, ya, Masjid Abu Bakar As-Siddiq, nama khalifah yang pertama, yang terbaik, manusia yang termulia setelah Rasulullah SAW. Mari kita hadiri kegiatan-kegiatan yang ada, khususnya belajar ilmu agama, ya, di saat zaman yang penuh dengan fitnah ini. Baik, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sudah sekian lama, ya, sekian purnama rasanya saya tidak hadir di sini. Ya, saya rindu sebenarnya dengan antum semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga iman kita. Dan Allah kumpulkan kita di dunia juga nanti juga di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah jauhkan kita dari siksa api neraka. Baik. Pembahasan kita pada malam hari ini sebagaimana yang telah disebar, yaitu kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimallahu taala. Dan ini adalah syarah yang kita dibawakan adalah kitab Irsadus Sani fi Syarhis Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Syarah ini yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimallahu taala. Adapun penulis buku ini adalah Al-Imam Al-Barbahari rahimallahu taala. Baik. Di pertemuan yang pertama dahulu pernah kita bahas
tentang biografi beliau. Kemudian juga pembahasan yang pertama, di antaranya adalah Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Demikian pula yang berkaitan dengan kewajiban kita untuk mentaati penguasa kita, yaitu pemimpin kita. Baik, sekarang kita masuk di pembahasan yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, penulis buku ini mengatakan, wa'lam rahimakallahu anna ad-dina innama ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya agama itu ini terlewat ya, afwan ya. Wal asasul ladzi tubna alaihi jama'atuhum ashabu Muhammadin radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi pembahasan kita yang berkaitan dengan wajibnya kita untuk mengikuti pemahaman para sahabat Nabi. Tentu kita akan bertanya, kenapa kita harus mengikuti pemahaman dalam memahami agama ini dengan pemahaman para sahabat. Baik, kita akan jelaskan di sini. Wal asasul lati tubna alaihi jamaah, dan pondasi yang dibangun di atasnya disebut dengan al-jamaah. Jadi al-jamaah dahulu sudah kita bahas ya, apa itu jamaah. Ya, apa itu al-jamaah. Baik. Hum ashabu Muhammadin radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah para sahabat Nabi, semoga Allah meridhoinya. Wa hum ahlus sunnati wal jamaah. Dan sahabat Nabi disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ya, namanya ahlu sunnah, berarti orang yang sering mengerjakan sunnah. Kemudian al-jamaah artinya dia berkumpul di atas apa? Berkumpul di atas kebenaran. Makanya dahulu para sahabat disebut ahlu sunnah wal jamaah karena mereka senantiasa mengerjakan perintah Nabi, kemudian mereka bersatu di atas kebenaran. Makanya ahlu sunnah wal jamaah. Baik. Faman lam ya'khud anhum faqad dhalla wabtada'a. Barang siapa yang tidak mengambil pemahaman ilmu dari mereka, sungguh dia telah tersesat dan melakukan perbuatan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu kesesatan. Wa dhalalu wa ahluhu finnar, dan setiap kesesatan itu terancam dengan masuk ke dalam neraka. Wih, keras sekali pembahasan kita malam ini ya. Masalah bid'ah yang menyebabkan seorang bisa masuk neraka. Tenang Bapak Ibu sekalian ya, jangan salah sangka dulu. Nanti ini ustadznya suka mengkafir-kafirkan ini, suka membid'ah-bid'ahkan ini. Ya, kita singgung sebentar bahwa apa yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hukum secara umum, hukum secara umum. Adapun persoalan-persoalannya apakah dia pasti masuk neraka, tidak ada yang tahu. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengatakan si fulan finnar, si fulan ya masuk neraka, si fulan kafir, si fulan fasik. Tidak ada hak bagi kita. Ya, itu haknya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan si fulan itu pasti masuk neraka. Baik, nanti kita akan jelaskan Bapak sekalian ya. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, la udra li ahadin fi dhalalatin raqibaha hasibaha hudan. Tidak ada uzur bagi seorang yang melakukan kesesatan yang dia anggap di atas petunjuk. Tidak ada uzur bagi orang yang melakukan kesesatan yang dia anggap sebagai petunjuk. Wala fi hudan tarakahu hasibahu dhalalatan, dan tidak ada uzur pula bagi orang yang meninggalkan petunjuk yang dia sangka di atas kebenaran. Tidak ada uzur bagi orang yang meninggalkan kebenaran yang dia sangka di atas kesesatan. Kenapa? Faqad buyyinatil umuru wa sabbatatil hujjah, karena perkaranya telah dijelaskan dan juga hujjah telah ditegakkan. Wan qata'al udru, dan uzur telah terputus. Wa dzalika anna sunnata wal jamaah qad ahkama amrad dini kulli, karena sunnah wal jamaah yaitu ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya, keduanya telah menjelaskan seluruh perkara agama.
wa tubayyinu lin-nasi, dan telah dijelaskan kepada manusia, fa'alan nasi al-ittiba', maka wajib kepada manusia itu hanya untuk mengikuti saja. Ya. Ini kalau yang baru-baru harus fokus ya. Nanti kalau nggak fokus nggak akan paham, nih bahaya. Yang baru-baru harus fokus. Baik. Pembahasan kita masalah manhaj. Kitab ini ma'asal muslimin berkaitan dengan manhaj ahlus sunnah wal jamaah dan juga akidahnya. Dan nanti setelah ini akan kita bahas tentang masalah al-iman, iman tentang hari kiamat, termasuk di dalamnya al-mizan, ya, hari di mana manusia akan ditimbang. Kemudian juga tentang asy-syafa'ah, kemudian tentang as-sirat, kemudian juga tentang khuruju dajjal dan seterusnya. Ini akidah kita dan harus kita pelajari sampai tuntas. Makanya kita harus hadir terus kalau pelajaran ini. Kalau bolong-bolong nanti bahaya, kurang paham jadinya. Dan kalau kurang paham akhirnya dia mundur, yang disalahkan pada siapa? Baik. Ya, kita lanjut syarahnya yang dibawakan oleh Syekh Yahya bin Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala. Kata beliau, ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hum asasun nahjis salaf. Para sahabat Nabi, mereka itu adalah pondasinya manhaj salaf. Alladhi yasiru alaihi ahlu sunnah wal jamaah, yang mana ahlu sunnah wal jamaah mereka berjalan di atasnya. Jadi siapa yang mengaku aswaja, siapa yang mengaku aswaja ahlu sunnah wal jamaah, mesti dia harus mengikuti pemahamannya para sahabat Nabi. Dan itu yang disebut dengan as-salaf. Ya, mana salaf artinya terdahulu. Mengikuti pemahaman salaf artinya mengikuti pemahaman orang-orang terdahulu dari generasi yang terbaik, 3 generasi yang terbaik, yaitu adalah para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat Nabi. Kemudian yang setelahnya para tabi'in. Kemudian yang setelahnya itu para tabi'in. Baik. Maka siapapun yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, kalau tidak sesuai pemahaman dan cara beragamanya dengan para sahabat, maka itu aswaja yang KW. Apa? Aswaja yang KW. Kalau kita ngaku-ngaku saja bisa, Bapak Ibu sekalian, saya aswaja. Oke, saya ini ahlu sunnah wal jamaah. Tapi katakan, bagaimana Anda memahami tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Apakah sama dengan para sahabat Nabi apa tidak? Kalau sama berarti Anda ahlu sunnah wal jamaah. Kalau tidak berarti bukan ahlu sunnah wal jamaah, meskipun mengaku dirinya sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Baik? Ya. Wa man hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaannya, siapa sahabat Nabi? Ada yang tahu? Siapa sahabat Nabi? Hah? Siapa? Tawadhu semua nampaknya ini. Saya yakin tahu semuanya, cuman nggak mau menjawab. Nanti takut dibilang ria ya. Padahal nggak apa-apa, silakan angkat tangan. Biar hidup kita suasananya. Siapa sahabat Nabi? Bertemu dengan Nabi. Terus kalau bertemu dengan Nabi saja, banyak yang bertemu dengan Nabi, Pak. Abu Jahal bertemu dengan Nabi, Abu Lahab bertemu dengan Nabi juga. Terus bertemu dan beriman, kemudian dan meninggal dalam keadaan iman. Ya, jadi sahabat Nabi itu adalah yang bertemu, bukan yang melihat. Karena ada sahabat Nabi yang buta, Bapak Ibu sekalian. Seperti siapa? Abdullah bin Umi Maktum, buta. Jadi kalau buta bertemu dengan Nabi nggak bisa melihat, berarti bukan sahabat dong seperti itu. Maka sahabat itu yang bertemu, meskipun tidak melihat, tapi dia bertemu dengan Nabi. Lalu apa? Beriman.
Kemudian apa lagi? Meninggal dalam keadaan iman. Itulah sahabat Nabi. Makanya Abu Jahal bukan sahabat Nabi. Abu Lahab bukan sahabat Nabi. Meskipun ada kedekatan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan bertemu. Abu Thalib bukan sahabat Nabi. Bahkan tinggal satu rumah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi bukan sahabat Nabi karena tidak beriman. Ya, kalau dia beriman, kemudian meninggal dalam keadaan iman, maka sahabat. Kalau dia bertemu dengan Nabi, kemudian dia beriman, lalu di tengah perjalanan hidupnya dia murtad, sebelum meninggal dunia dia iman lagi, maka disebut dengan sahabat. Meskipun dia pernah murtad, kemudian dia meninggal, sebelum meninggal dia kembali bersyahadat, maka tetap dikatakan sebagai sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, maka sahabat Nabi mereka adalah kullu man sahibahu walau sa'atan aw laqiyahu walau marratan. Setiap sahabat Nabi adalah orang yang pernah bertemu dengannya atau yang pernah bersahabat dengannya, meskipun sebentar atau sekali. Hada ta'rifus sahabat, ini pengertian daripada sahabat. Jadi siapapun yang bertemu dengan Nabi lalu beriman dengannya dan meninggal dalam keadaan iman, meskipun dia pernah murtad, maka dia disebut dengan sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Idzan fala budda an yakuna sahabiyyul ladzi yuqal lahu sahabi an yakuna inda liqa'il nabi mu'minan. Maka syaratnya harus beriman, ya. Kemudian kalau seandainya anak yang masih kecil, anak sahabat yang masih kecil, tapi dia tidak bertemu dengan Nabi, berarti apa? Tabi'in. Ya, tidak bertemu dengan Nabi maka tabi'in. Nah, kenapa disebut di situ yang masih murtad lalu dia masuk Islam kembali dia disebut dengan sahabat? Karena ada juga seorang sahabi yang bernama Ash'as bin Qais wa Tulaiha al-Asadi. Ya, Ash'as bin Qais dan Tulaiha al-Asadi, keduanya itu dahulu ya pernah masuk Islam, kemudian murtad, kemudian masuk Islam lagi, maka mereka disebut dengan sahabat. Ya, baik. Kemudian pula Amr bin Ma'di Yakrib wa Uyainah bin Hisan dan yang lainnya, mereka itu pernah murtad, kemudian mereka kembali kepada Islam, maka mereka disebut dengan sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian sekarang kita ingin membahas kenapa kita wajib mengikuti pemahaman dalam memahami agama ini dengan sahabat Nabi Muslim. Kenapa? Kenapa? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah puji para sahabat Nabi dalam Al-Qur'an di berbagai ayat yang sangat banyak. Yang kedua, Allah puji, Rasul puji, Rasulullah SAW memuji para sahabat Nabi di dalam hadis-hadisnya juga yang sangat banyak. Ya, di antara firman Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan sahabat Nabi, Allah mengatakan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana dzalika masaluhum fit taurati wa masaluhum fil injil. Baik, Muhammad adalah Rasulullah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Bagaimana sifat mereka? Asyidda'u 'alal kuffar, mereka adalah orang yang sangat keras permusuhannya dengan orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, tapi mereka sangat lemah lembut kasih sayang dengan sesama para sahabat Nabi. Baik, ini di antara ciri sahabat, yaitu mereka orang yang sangat keras permusuhannya dengan orang kafir, tapi mereka berlemah lembut dengan sesama kaum muslimin. Bukan sebaliknya, Bapak Ibu. Apa sebaliknya? Sangat cinta dengan orang-orang kafir, loyalitas tanpa batas,
dan dia sangat benci dan memusuhi sesama muslim. Na'udzubillah. Bukan seperti itu, ya. Antum paham maksudnya kan? Ya, nggak perlu saya sebutkan contohnya lah. Insya Allah sudah mengerti siapa mereka, ya, tanpa disebutkan di sini. Baik, kalau seandainya sifat para sahabat seperti itu, mereka adalah orang-orang yang sangat keras permusuhannya terhadap orang kafir, dan mereka sangat sayang dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bandingkan dengan orang yang sekarang ini yang mengaku dirinya sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana sifat mereka? Apakah mengikuti sahabat Nabi atau justru sebaliknya? Na'udzubillah, ya. Nah, ini pujian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka para sahabat. Allah sebutkan yang bersama Nabi itu adalah mereka yang memiliki sifat ini. Tapi ketika Allah berfirman seperti ini, yang Allah puji saat itu siapa? Kita? Oh, kita belum lahir. Siapa yang saat itu dipuji yang bersama Nabi? Tentu mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara pujian atau sanjungan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka para sahabat Nabi, Allah mengatakan as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar dzalikal fawzul 'adzim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? As-sabiquna al-awwalun. Siapa itu? Orang-orang yang pertama-tama yang terdahulu lagi masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Siapa Muhajirin itu? Orang-orang yang berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju kota Madinah dengan meninggalkan harta dan rumahnya untuk menolong Allah Subhanahu wa taala, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membantu Rasulullah untuk menegakkan agama. Dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan hartanya, dia tinggalkan kekayaannya yang ada di kota Mekah. Tempat yang terbaik yang paling Allah cintai di atas muka bumi ini yaitu adalah kota Mekah. Tapi mereka tinggalkan itu semuanya, hijrah menuju Madinah bersama Nabi SAW. Namanya kaum Muhajirin. Siapa yang disebut ini? Para sahabat Nabi al-Muhajirin. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin. Kemudian wal ansar. Siapa itu ansar? Rasa-rasanya pernah dengar kita itu ansar itu siapa? Pernah dengar? Atau kita nggak tahu? Di sini ada? Hah? Nggak ada. Aman antum ya? Baik, Ansar, sahabat Nabi yang tinggal di kota Madinah, yang menyambut kedatangan mereka itu Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka juga yang menolong Rasulullah dan menolong para sahabatnya dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut Ansar, yang menolong Rasulullah, para sahabatnya, dan juga menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan tentang keutamaan orang-orang Muhajirin dan Ansar tersebut. Lanjutan dari ayat tersebut Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka. Mereka siapa ini? Al-Muhajirin dan Ansar. Kemudian apa lagi? Walladzina tabauhum bi ihsan, orang yang mengikutinya dengan baik. Siapapun yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti sahabat Nabi Al-Muhajirin dan Ansar, kata Allah radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepadanya dan pula mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Wa adalahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah siapkan bagi mereka para sahabat Nabi dan yang mengikuti sahabat Nabi tersebut surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul 'adzim. Itulah kemenangan yang sangat besar. Sudah azan. Gimana azan dulu? Ya silakan azan dulu, kita dengarkan azan, nanti kita sambung lagi. Soal tanya jawab atau ada materi? Tanya jawab langsung ya. Materinya masih panjang ini. Ya, baik. Silakan azan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nuwassil darsana bi taufiqillahi azza wa jalla
لهذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى في قراءة الكتاب إرشاد الشارح في شرح سنن الإمام البربهاري رحمه الله تعالى. Baik ikhwani wa akhwati fillah, a'azzallahu wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita masih berkaitan dengan kenapa kita wajib mengikuti pemahaman para sahabat Nabi. Kenapa kita harus mengagungkan mereka dan menghormati mereka. Baik, terakhir tadi kita sampaikan bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa'ada lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul 'adzim. Baik. Itu as-sabiquna awwalun, orang-orang yang dahulu lagi pertama masuk Islam, yang terkenal al-muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridha kepadanya. Dan juga mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah siapkan kepada mereka sungai-sungai di surga dan mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan dan kesuksesan yang sangat besar. Baik. Ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara ayat yang lain yang merupakan perintah dan pujian Allah Subhanahu wa taala agar kita mengikuti para sahabat Nabi adalah Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, la in amanu bimisli amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila mereka beriman sebagaimana kalian beriman. Jadi Allah mengatakan sebagaimana kalian beriman itu kepada siapa? Para sahabat Nabi. Ya, faqad ihtadaw, pasti kalian akan mendapatkan petunjuk. Baik, di antara juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang muhajirin dan ansar, itu para sahabat Nabi. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mereka diusir dari rumah-rumah mereka, meninggalkan rumah-rumah mereka dan harta-harta mereka, berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menolong Allah dan Rasulnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang jujur. Ya, mereka adalah orang-orang yang jujur. Baik. Demikian pula Allah sebutkan sifat orang-orang Ansar, yaitu orang yang menolong sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menolong Rasulullah dan agama Allah yang berada di kota Madinah. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim, dan orang-orang yang telah menempati rumah di sana yaitu Madinah. Kemudian mereka sudah beriman sebelum Rasulullah datang ke kota Madinah, mereka sudah beriman. Pertanyaannya Bapak sekalian, kenapa kebanyakan sebagian besar penduduk Madinah sudah beriman sementara Nabi belum datang kepada mereka? Kenapa sebagian besar penduduk Madinah telah beriman sementara Nabi belum datang kepada mereka? Ada yang tahu? Diam-diam aja dari tadi ya. Tamadul semua ini orang pengkalis nampaknya. Siapa yang mengabarkan? Ahlu kitab. Baik, ahsantum, barakallahu fikum jami'an. Ya, di antaranya kenapa sebagian besar penduduk Madinah telah beriman padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam belum datang ke kota Madinah? Jawabannya adalah karena adanya beberapa orang yang telah berbaiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikenal dengan baiatul aqabah pertama dan yang kedua. Beberapa orang itulah sahabat Nabi yang datang dari kota Madinah, kemudian mengajarkan agama ketika kembali ke kota Madinah, menceritakan tentang Rasulullah dan juga perintah untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, sehingga mereka sudah beriman. Banyak di antara mereka yang telah beriman
padahal Nabi belum datang ke kota Madinah. Makanya ketika Nabi datang ke kota Madinah, disambut oleh mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian di antara sifat mereka sahabat Ansar, mereka telah beriman sebelum Nabi SAW datang kepada mereka. Kenapa sifat mereka? Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka suka, mencintai dengan orang yang berhijrah kepada mereka, yaitu ke kota Madinah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka tidak pernah menaruh rasa cemburu pada dada-dada mereka dari apa yang Allah berikan kepada orang-orang muhajirin. Bahkan kisah yang sangat ma'ruf, ketika kaum muhajirin datang ke kota Madinah, disambut dengan begitu sambutan yang sangat hangat. Di antara mereka ada yang punya 1 atau 2 bidang tanah lalu diberikan satunya. Kemudian ada yang punya 2 istri akan diberikan salah satunya. Kalau kamu mau saya ceraikan istri ini, yang pertama atau yang kedua silakan pilih, kamu ambil. Segitulah cinta mereka dengan para sahabat Nabi. Mereka ingin menceraikan salah satunya, berbagi dengan sahabat Ansar, muhajirin yang datang. Tapi mereka tidak mau. Ya, sahabat Ansar muhajirin tidak mau. Nah, itu sahabat Nabi rela untuk berbagi, bahkan memberikan sebidang tanah kepada para muhajirin. Lalu bagaimana cinta kita dengan saudara kita yang sudah mengaji? Sudah kita tumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama kita yang sudah mengaji, yang sudah mengenal salaf, ya. Taib. Maka ini sebagai koreksi dan juga sebagai muhasabah bagi kita sendiri. Semuanya yang sudah mengaji, mengajarkan, belajar ilmu agama, hendaknya semakin mengaji semakin sayang dan cinta kasih sayangnya kepada sesama kaum muslimin, khususnya juga kepada orang-orang yang telah mengenal hidayah ini. Taib. Ini di antara sifat mereka para sahabat Nabi. Demikian pula Allah katakan di ayat yang lain yang sangat banyak. Allah katakan, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menyelisihi Rasul, siapa yang membantah perintah Rasul, siapa yang bermaksiat kepada Rasul, telah datang penjelasan hidayah kepadanya, lalu dia mengikuti jalannya bukan orang yang beriman. Siapa yang dikatakan bukan orang beriman dalam ayat tersebut? Para sahabat. Dia mengikuti bukan jalannya para sahabat Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nuwallihi ma tawalla." Kami palingkan kemanapun dia berpaling. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Tapi kelak di akhirat dia akan dibakar di neraka jahanam, dan sesungguhnya neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perpecahan umat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sataftariqu hadhihi ummah ala 73 firqah. Umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya terancam masuk neraka. Ingat, terancam masuk ke dalam neraka. Illa wahidah, kecuali satu saja. Sahabat bertanya, siapa itu wahai Rasulullah yang akan selamat? Maka Rasulullah tidak menyebutkan golongannya, Rasulullah tidak menyebutkan nama kelompok, Rasul tidak menyebutkan nama ormas. Rasul menyebutkan apa? Sifatnya. Siapa yang akan selamat dari 73 golongan yang terancam masuk neraka, kecuali satu saja? Kata Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaranku dan ajaran para sahabatku. Demikian pula wasiat Nabi yang terakhir sebelum meninggal dunia. Nabi mengatakan, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Wajib kepada kalian berpegang teguh dengan sunnahku, yaitu ajaranku, dan ajaran para sahabatku, yaitu khulafa'ir rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan yang lainnya. Taib, itu diantara keutamaan para sahabat Nabi. Allah puji dalam Al-Quran, Rasul juga demikian puji, sebutkan dalam hadis-hadisnya. Bahkan Nabi pernah menyebutkan, la tasubbu ashabi, jangan kalian cela sahabatku. Fa wallahi law anna ahadukum anfaqa misla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Jangan kalian cela sahabatku. Demi Allah, seandainya kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas,
niscaya tidak akan sanggup menyamai sedekahnya para sahabat Nabi meskipun hanya 1 mudnya atau setengah mudnya saja. 1 mud itu 2 cakupan tangan orang dewasa digabungkan namanya satu mud, atau setengah mudnya. 1 mud para sahabat sedekah gandum, lalu dibandingkan dengan sedekah kita yang berupa emas sebesar gunung Uhud, tidak sanggup menyamai sedekahnya 1 mudnya sedekahnya para sahabat Nabi. Hah? Ada yang pernah melihat gunung Uhud berapa besarnya? Kalau ditimbang berapa ton kira-kira? Batu ya, gunung tingginya itu 1 kilo kurang lebih, panjangnya lebarnya itu kurang lebih 8 sampai 7 kilo. Kira-kira antum kalau nimbang berapa? Nah, atau di sini ada yang punya emas 10 kilo? Ada? Coba timbang, sedekahkan. Bandingkan dengan sedekahnya para sahabat yang sekedar hanya 1 mud, tidak bisa menyamai. Maka itulah pujian Rasulullah kepada para sahabat Nabi, dan kita wajib mengikuti mereka. Makanya kata Imam Al-Auza'i rahimallahu ta'ala bila mengatakan, isbir nafsaka ala sunnah, sabarlah dirimu di atas sunnah. Kita mengajarkan sunnah harus sabar Bapak sekalian. Berat apalagi di akhir zaman. Orang yang istiqomah di akhir zaman dianggap aneh. Yang biasa ke masjid, yang menutup auratnya itu dianggap aneh. Ya. Orang yang biasa ke masjid 5 waktu setiap harinya dianggap aneh. Ini orang kenapa? Kok alim sekali? Aneh banget orang ini. Tapi orang yang tidak sholat dianggap biasa-biasa saja. Ya. Tidak sholat itu biasa-biasa saja. Tapi kalau orang yang sering ke masjid, ngaji, hafal Quran, sholat 5 waktu, ini orang aneh. Yang perempuan tutup aurat, pakai jilbab yang lebar, pakai cadar, ini orang aneh. Tapi ingat Bapak sekalian, beruntunglah jadi orang-orang yang aneh. Kenapa? Nabi SAW menyebutkan bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam itu datang dalam keadaan asing ataupun aneh, ya. Wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan akan aneh kembali asing sebagaimana awal munculnya. Makanya sekarang orang yang ke masjid dibilang aneh. Orang yang pakai jilbab yang lebar dibilang aneh, tapi orang yang tidak sholat itu biasa-biasa saja. Ya, baik. Maka beruntunglah jadi orang yang aneh, tapi aneh di atas kebenaran, ya. Bukan aneh-aneh yang tidak di atas kebenaran. Karena banyak juga orang-orang yang aneh-aneh tapi tidak di atas kebenaran. Ada orang yang rambutnya gondrong, merokok, pakai celana pendek. Orang-orang datang ke sana lalu cium tangan, alat berkah dengan orang tersebut. Itu aneh juga, tapi aneh yang tidak di atas kebenaran. Ada juga orang yang mencoret-coret mobil pakai apa? Bilok, diwarnai segala macam. Dan banyak orang yang datang kepadanya lalu mengharap berkah dekat kepada orang tersebut. Dan itu juga aneh. Tapi aneh di atas kebatilan. Yang masuk aneh di sini, asing di sini adalah yang di atas kebenaran. Kapan disebut dengan aneh? Ketika orang itu berbuat baik, ketika di zaman manusia dalam keadaan rusak. Nah, itu namanya orang yang aneh. Baik, maka beruntunglah kita menjadi orang-orang yang aneh. Baik. Inilah ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Auza'i, isbir nafsaka ala sunnah. Sabarlah dirimu di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum. Berhentilah sebagaimana mereka para sahabat berhenti. Wa qul bima qalu. Katakanlah sebagaimana para sahabat mengatakan. Wa kuffa amman kafau anhu, dan cegahlah dirimu, tahan dirimu untuk tidak berbicara sebagaimana dahulu para sahabat juga menahan. Wasluk sabilaka salafika salih, ikutilah, tempuhlah jalan para salafmu yang soleh terdahulu. Fa innahu qad wasa'aka kama wasa'ahum, sesungguhnya apa yang ada pada mereka telah mencukupi bagi kalian. Maka ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, agama kita sebenarnya mudah, tidak perlu kita repot-repot merenovasi, ya, menginovasi, cukup kita mengikuti mereka para sahabat Nabi. Jelas apa yang dipahami mereka sahabat Nabi, maka itu pula yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Contoh,
Ketika Rasul mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya. Setiap malam Allah turun ke langit dunia. Apa yang dimaksud turun ini? Siapakah yang turun ini? Apakah yang turun malaikatnya? Apakah yang turun rahmatnya? Siapa yang turun ini? Yang turun adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat tidak pernah mengatakan di mana Allah di mana-mana. Para sahabat tidak mengatakan Allah ada tapi tanpa arah, tanpa tempat. Tidak mengatakan demikian. Makanya ketika ada orang yang bertanya kepada Imam Malik tentang bagaimana istiwanya Allah, kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum wal kaiful majhul wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'ah. Ya, istiwa Allah itu adalah dapat diketahui. Semua orang Arab paham makna istiwa itu apa. Dan bagaimana istiwanya tidak diketahui. Karena seorang itu bisa membagaimanakan Allah dengan 3 syarat. Seorang itu bisa membagaimanakan sifat-sifat Allah dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, melihat langsung. Ada di sini yang bisa melihat Allah? Hah? Itu mustahil. Tidak ada yang bisa melihat Allah langsung dengan matanya sendiri di dunia. Adapun di akhirat nanti bisa. Apa dalilnya? Apa dalilnya orang yang meninggal dunia nanti ketika di akhirat bisa melihat Allah? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang bersinar. Kenapa bersinar? Karena melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di dunia tidak bisa. Makanya seorang itu bisa membagaimanakan Allah kalau dia bisa melihat langsung, dan itu mustahil di dunia. Yang kedua, seorang bisa membagaimanakan Allah kalau ada yang semisal dengan Allah. Tangannya mungkin seperti ini ya, kan ada contohnya. Ada yang semisal, dan ini juga tidak mungkin, mustahil ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah katakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah, dan Allah Rabb yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan yang ketiga, seorang itu bisa membagaimanakan Allah kalau ada dalil yang menerangkan tangan Allah seperti ini, mata Allah seperti ini, wajah Allah seperti ini, dan tidak ada dalil yang menerangkan tersebut. Makanya seorang tidak bisa membagaimanakan Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah dalam menetapkan nama-nama Allah itu adalah nama-nama dan sifat Allah itu betul hakikatnya, tapi tidak tahu bagaimananya. Ya, baik. Nah, itu ketika Allah Rasul mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya, tidak ada sahabat yang mengartikan yang turun itu rahmatnya, yang turun itu adalah malaikatnya, tidak ada. Maka cukuplah keyakinan sahabat itu yang harus kita yakini sebagaimana sahabat meyakini seperti itu. Demikian pula ketika Allah katakan Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, Allah istiwa di atas arsy. Bagaimana sahabat mengartikan? Bagaimana sahabat memahami ayat ini? Begitulah yang seharusnya kita pahami. Tidak boleh kita mereka-reka. Ya, cukup pemahaman mereka para sahabat yang jadikan kita sandaran. Belumkah kita cukup pujian Allah dan Rasulnya kepada mereka para sahabat? Maka siapa yang mencela sahabat Nabi, yang tidak mau mengikuti sahabat Nabi, sama halnya dia mencela dan menghina Allah. Kenapa? Allah puji sahabat Nabi, malah dia cela. Allah puji sahabat Nabi dalam Al-Quran dan dalam hadis, namun dia tidak mau mengikutinya. Itulah yang Rasulullah katakan dalam hadisnya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku itu pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Ada yang tidak mau masuk surga? Ada, ternyata ada. Kata para sahabat, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, wa man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku dialah yang akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku dialah yang pasti akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini materi kita. Sebenarnya masih banyak materi yang belum kita sampaikan, namun karena keterbatasan waktu kita sampaikan saja, sebagaimana juga arahan dari ketua DKM bahwa setelah ini
ingin saya umumkan kepada dua orang yang berhak untuk mendapatkan voucher belanja di depan sini ya. Warung depan sini ya. Ada dua orang, dari laki-laki satu, dari perempuan satu. Kalau yang dari perempuan nanti ibu bisa diajukan namanya. Untuk yang dari ikhwan, dari anak-anak yang di depan ini, cuma satu orang, yang lain nggak ada. Silakan maju. Tahan. Iya, Ya. yang mencatat. Mencatat ya? Nggak mencatat? Ada yang mencatat kan? Kalau nggak perempuan Satu semua. yang masih bertahan. Ada tak satu tak? Ada dua tak? Masya Allah. Tadi nampaknya yang paling itu yang sering megang-megang catatan ya. Ayahnya nyatat mungkin ya, ayahnya nyatat ya. Dibaca sama anaknya. Fadl, maju. Barakallahu fiik, masya Allah. Besok nyatat ya, biar dapat hadiah lebih besar lagi. Ini bisa untuk belanja nanti 25.000. Kalau mau tambahan sama ketua DKM. Ya, yang perempuan bagaimana nih teknisnya yang perempuan? Ada yang mencatat ibu-ibu di belakang untuk anaknya? Atau semuanya mencatat? Bingung kalau semuanya mencatat ini. Nanti ibu-ibu pilih satu ya. Ibu-ibu nanti pilih satu apabila ada anak kita yang mencatat ataupun yang masih bertahan sampai waktu mungkin bisa disampaikan kepada bapak-bapak pengurus atau bisa diwakilkan sekiranya. Baik. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Jika bisa saya jawab, jika tidak, Allah Ta'ala alam. Sudah paham semua? Paham-pahamkan aja lah ya. Insya Allah Allah pahamkan. Kalau rajin-rajin datang insya Allah paham. Tapi kalau jarang-jarang datang nanti nggak paham. Ada pertanyaan? Tidak ada? Insya Allah paham ya, jelas ya. Kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan di sini. Baik, tidak ada pertanyaan. Berarti saya anggap semoga Bapak Ibu sekalian paham dan semoga pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirnya kita ini menjadi sebab kita nanti mendapatkan naungan di antara naungan di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga menjadi pemberat timbangan pada hari kiamat kelak, dan semoga amalan yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai pelebur dosa kita. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengkalis Mengaji, media dakwah sunnah.